hari ini menghadiri acara forum diskusi dengan tema Tepo Sliro ing Dalan. Acaranya siang hari jam 2 siang. Ini jam 1 siang OTW. Kali ini tidak berangkat sendirian, tapi lagi-lagi bersama kawanku yang kemarin ikut touring ke Gunung Kidul, Damar. Lagi-lagi selalu bersepeda bersama Damar. Kita menghadiri acara forum diskusi. Bagaimana keseruan diskusinya? Tonton terus sampai selesai. Halo. Halo. Jam 2 siang. Panasnya lumayan. Panasnya gimana? Hot. Orang umum. Tato, kentang. Parkirnya nih, nggak ada tempat parkir nih. Hidup melawan panas. Iki lagi seneng klit iki jere nih. Hidup melawan Lagi panas. klit-klitan terus iki. Tidak sendirian. Ada yang kenal ternyata. Keluar Pak Wali Kota, Bu Sekda dan lain sebagainya, itu intinya sudah mengizinkan bahwasannya Malioboro dilewati untuk sepeda. Namun melewatinya dengan santun, dengan tertib dan lain sebagainya itu juga perlu keterlibatan dari pemerintah kota. Justru disinilah kolaborasi diharapkan pada teman-teman agar bisa lestari. Terima kasih untuk yang pertama Ibu Dewanti selaku akademisi dan Pustra UGM. Oh, kita live ya? Bersepeda, namun kami terus bergerak. Kami bahkan bikin kemarin ASN Running Epic. Kami tantang ASN itu untuk bersepeda ke kantor dan mencatatkan carbon safe selama bersepeda ke kantor itu. Dan alhamdulillah Pak Kadishub kami di Kota Magelang sudah mulai, walaupun tiap pulang bilang katanya pegel banget. Selain itu, saya juga mau berpendapat sedikit tentang ini ya. Jadi, kenapa kalau pesepeda itu diharapkan harus taat aturan? Kenapa pesepeda diharapkan untuk taat aturan? Sedangkan yang punya aturan sendiri aja tidak diwajibkan untuk taat. Seperti itu. Sudah. Wis plong loh. Sudah. Oh iya, baik. Makasih Mas Wil. Apa namanya? Ya sedikit mungkin ya kalau sudah plong tentang taat mentaati, dan ini juga koreksi buat semuanya ya, karena nggak cuma pesepeda, ya kadang pengendara mobil, motor, pejalan kaki bahkan juga harus punya prinsip seperti ini. Selamat siang. Sore ya. Ya, saya Bintang dari Kempis, komunitas
Senin Kamis ngebits pakai S ya, ngebits. Jadi biar ada jejak kolonialnya. Sebenarnya Jaya Lever yang jadi polemik kemarin itu hanya permukaan aja sih sudah. Aku pikir nggak ada persoalan, dari dulu juga kelihatannya seperti itu ya, selalu jadi polemik dan itu hilang aja, udah itu selesai, teman-teman tetap bersepeda, nggak ada masalah. Saya justru melihat ada gagalnya pemerintah di sini, melihat ruang publik, bergesernya perspektif terhadap ruang publik ya. Jadi yang selama ini kita lihat adalah, ya seperti tadi barusan disampaikan juga sama Pak dari Dinas Perhubungan tadi ya, semuanya diarahkan menjadi satu ruang-ruang komersil gitu ya. Bahkan jalan itu menjadi ruang komersil. Jadi kita juga nggak kaget ketika tiba-tiba ada sekelompok orang yang warga kota gitu ya, ingin berinteraksi dengan warga kota lain, ingin bersenang-senang, bertemu, tiba-tiba ditanya, ini pengurusnya siapa? Ini izinnya mana gitu. Tapi ya perspektif itu yang dipakai akhirnya, bahwa suatu yang warga bertemu dengan warga lain itu adalah hal yang lumrah, yang seharusnya terjadi di dalam kota sebagai bagian dari bagaimana kota itu bisa hidup dan tumbuh. Tiba-tiba itu menjadi aneh, tiba-tiba itu harus berizin. Ini logika macam apa yang dipakai gitu loh. Ini saya melihat ini satu kegagalan pemerintah dalam melihat bahwa kota itu adalah ruang hidup. Kota itu nggak sekedar wisata loh, Jogja itu nggak sekedar wisata loh. Ekonomi hariannya itu ditopang dari warung-warung yang dibelanjakan sama tetangganya. Ekonominya itu berjalan dari bakul angkringan yang kita nongkrong tiap malam. Ekonominya itu berjalan loh dari pelajar-pelajar yang datang ke Jogja untuk belajar, sekedar dia malam-malam besok harus kuliah, kehabisan baju terus ngelondri. Atau yang tiba-tiba tiba-tiba bannya bocor dan harus nambal keban. Ekonomi Jogja itu terbentuk dari kayak gitu loh, bukan dari sekedar wisata tok. Wisata itu bonus. Jadi pergeseran perspektif terhadap ruang-ruang publik yang tiba-tiba sekarang itu dipandang sebagai ruang-ruang komersial, itu kenapa ketika ada segerombolan atau sekelompok orang kota, manusia kota yang berkumpul, berinteraksi, bersenang-senang, itu tiba-tiba menjadi masalah. Itu yang terjadi. Kita nggak pernah melihat bahwa itu suatu yang manusiawi kok, suatu yang wajar kok. Warga bisa mengelola dirinya sendiri kok. Ini saya agak panjang gitu ya, karena ya buat kami di komunitas Kempis ini, ya sepeda itu adalah hal yang biasa aja, seperti orang berjalan kaki, seperti orang ngising gitu ya. Itu hal yang manusiawi gitu loh, nggak ada yang neko-neko. Dan ya kita ketawa aja gitu loh ketika ini konyol banget nih pemerintah kayak gini aja sampai bingung gitu loh. Padahal cuma warga loh, warga yang ingin berinteraksi loh, warga yang ingin bersenang-senang loh. Kita itu nggak punya loh ruang publik di Jogja itu yang bisa untuk nongkrong. Beteng Vandenberg itu, tamannya yang segede itu pun dipagari gitu loh. Ya dipagari gitu loh. Lapangan juga, lapangan karang ya. Wah dibangun bagus ya itu, tiba-tiba dipagari. Kita hanya bisa dari pinggir itu ngangkring gitu nonton. Iya, habis bal-balan ngono aku melu SSB. Umur piro 50 tahun, saya iso melu SSB, udah pro itu Anda. Itu loh, jadi gimana? Beteng aja dipagari loh beteng. Hari ini. Pagar dipagari itu ya cuma ada di Jogja. Ya beteng itu. Beteng itu kan pagar ya? Iya. Hari ini dipagari. Apa? Semuanya demi
demi industri pariwisata, pelayanannya semua untuk pelayanan industri. Mana pelayanan untuk publiknya? Mana pelayanan untuk manusia yang ada di kota ini? Untuk tidak hanya hari Jumat saja, Pak Arief ini sudah memulai ya, setiap saat saya bisa ketemu beliau ya, bersepeda dari Bapak menuju tempat kerja dan sulit dikejar gitu karena banter gitu. Itu jadi ya, kemudian bagi pemerintah kota menurut saya perlu ada forum yang nanti bersama, kita duduk bersama, artinya bahwa persoalan terkait dengan sepeda ini nanti ada solusinya dan kita bisa bergerak di mana. Jogja kota wisata, sudah benar loh Jogja itu sebagai kota pelajar. Tiba-tiba sekarang kota wisata, setiap hari Sabtu Minggu setiap dinas panik, sampah numpuk berkali-kali lipat, piungan ditutup. Saya kira ring road jadi tempat sampah. JLFR hanya permukaan, Pak. Saudara-saudara semua, JLFR itu hanya permukaan. Itu ekspresi warga kota yang mendambakan untuk berinteraksi dengan tetangganya. Ingin bergembira dengan UMR yang sangat mencekik, dengan ketimpangan yang gila-gilaan gitu. Yang ketika kita bersepeda, tiba-tiba di samping kita ada Lamborghini. Warga Jogja cuma pengen bersenang-senang aja. Ketemu sama tetangganya loh, beda kampung, beda kelurahan. Kok tiba-tiba jadi heboh gitu loh. Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Ya, sebenarnya karena banyak perspektif dari diskusi hari ini juga sudah disampaikan, sebenarnya saya menangkap ada beberapa yang bisa diteruskan saja sih gitu ya, dan itu bentuknya refleksi mungkin. Saya sepakat, kami sepakat dari Presiden Jogja dengan Mas Bintang gitu ya, obrolan ini tidak hanya JLFR, melainkan beyond that gitu ya. Jika kemarin JLFR itu mungkin ada sedikit konflik, lihatlah itu sebagai refleksi dari konflik sehari-hari dari lalu lintas begitu ya. Konflik dalam diskursus lalu lintas itu kan ya sebenarnya ketika pejalan kaki hendak menyeberang ke jalan raya itu kan konflik itu sendiri gitu. Jadi bagaimana akhirnya pejalan kaki menyeberang dengan aman. Kita ngunjungi warga kabupaten. Mengunjungi warga kabupaten. Iya, Pak. Mengunjungi warga kabupaten. Ih, kiong lasep wol. Wong vintage. Setelah tadi diskusi, terus mampir ke homestay karena teman-teman dari kampung halaman lagi menghadiri acara Vespa di Jogja. Ngobrol bentar sama teman-teman, terus lanjut cari makan dan persiapan untuk pulang. Setelah menghadiri diskusi tadi yang sepertinya tidak menemukan solusi, ya begitulah, tetap bersepeda saja.